Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi rekening tamu. Adapun nama anggota kelompok yaitu yang pertama Andri Kerti Ardani dengan NIM 1817051274 dan yang kedua yaitu Imade Budi Setiawan dengan NIM 1817051276. Adapun materi yang akan kita bahas di bab ini yaitu yang pertama mengenai pengertian akuntansi rekening tamu, yang kedua transaksi debit dan kredit rekening tamu, yang ketiga yaitu laporan harian penerimaan kas, yang keempat atau yang terakhir yaitu laporan harian piutang tamu. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi rekening tamu. Rekening tamu atau guest bill ini merupakan dokumen hotel untuk mencatat transaksi yang terjadi, di mana semua jasa hotel yang dinikmati oleh tamu akan dibukukan pada rekening tamu yang bersangkutan. Rekening tamu juga merupakan rekening yang paling aktif. Hal tersebut dikarenakan dalam satu hari bisa terjadi beberapa kali transaksi, baik itu debit maupun kredit. Dikarenakan rekening ini bersifat aktif, maka diperlukan pencatatan dan pemantauan yang akurat dan ketat. Siklus rekening ini berusia 1 hari. Lalu transaksi-transaksi yang dicatat pada rekening tamu juga merupakan piutang hotel kepada tamu yang masih tinggal di hotel. Sifat tagihan ini sangat singkat sehingga piutang ini dapat diklasifikasikan sebagai piutang tunai. Pada rekening tamu, informasi yang dicantumkan yaitu nomor kamar, nama tamu, jumlah tamu dalam kamar yang dihuni, kebangsaan tamu, harga kamar per malam, tanggal check-in dan tanggal check-out. Namun secara garis besar, rekening tamu mencantumkan tanggal transaksi, keterangan untuk transaksi, debit, kredit, dan saldo. Adapun jenis-jenis rekening tamu menurut pembayarannya yaitu yang pertama, rekening tamu perseorangan atau personal bill. Dibuat dengan beban pembayaran segala fasilitas seperti kamar, makan, minum, telepon yang nantinya ditanggung oleh tamu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu rekening inti atau master bill. Rekening yang dibuat untuk tamu rombongan yang menginap di hotel sesuai dengan surat jaminan. Lalu semua pengambilan fasilitas hotel oleh anggota rombongan dimasukkan ke dalam rekening tambahan. Lalu yang ketiga ada rekening terpisah atau separatist bill. Rekening ini dibuat secara terpisah. Misalnya ada 2 tamu dalam satu kamar meminta agar rekening dipisahkan karena tamu membayar masing-masing atau secara terpisah. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu rekening tambahan atau extra bill. Rekening ini dibuat karena tamu mengambil atau menggunakan fasilitas lain yang telah ditentukan dalam surat jaminan yang nantinya dibayar oleh tamu yang bersangkutan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi debit dan kredit pada rekening tamu. Transaksi debit pada rekening tamu merupakan semua jenis jasa hotel yang dinikmati oleh tamu hotel yang dibebankan ke rekening kamarnya seperti room, F&B, telepon, spa, room service, laundry, pool, paid out, dan lain-lain merupakan transaksi debit. Transaksi ini merupakan beban yang harus diselesaikan oleh tamu pada check out. Adapun contoh transaksi debit yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu transaksi kredit. Pada rekening tamu, pembayaran tunai merupakan transaksi kredit. Transaksi tersebut diantaranya yaitu pembayaran atau paid in full atau membayar tunai sebagian, potongan harga, pemindahan ke bagian piutang, dan penerimaan transfer bank. Lalu pembayaran tunai untuk pemesanan kamar dilakukan agar yang dipesan sudah pasti didapat oleh tamu pada saat check-in. Berikut contoh transaksi kredit pada rekening tamu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai yang pertama mengenai laporan penerimaan rekening tamu pada hotel, kemudian yang kedua mengenai laporan piutang rekening tamu pada hotel. Baik, saya akan mulai saja yang pertama yaitu tentang laporan harian penerimaan kas rekening tamu pada hotel. Di mana hotel memberikan jasa 24 jam untuk tamunya yang dibagi menjadi 3 waktu shift. Setiap akhir waktu, tugas petugas kasir membuat laporan penerimaan kas.
Kemudian, laporan penerimaan kas itu dibuat oleh petugas kasir dengan beberapa sumber-sumber dokumen. Yang pertama adalah rekening tamu atau kwitansi penerimaan kas. Kemudian yang kedua adalah formulir paid out untuk kas yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu ada formulir penukaran uang asing untuk penerimaan uang asing. Adapun informasi yang dicantumkan dalam laporan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nomor kartu dan nama tamu, kemudian yang kedua adalah jumlah dan jenis pembayaran yang diterima, kemudian yang ketiga adalah jumlah kas yang dikeluarkan, kemudian yang keempat ada jenis mata uang yang diterima, kemudian yang kelima ada nama petugas petugas kasir depan, kemudian yang keenam itu ada waktu tugas, kemudian yang ketujuh ada hari atau tanggal laporan itu sendiri. Baik, berikut ini merupakan contoh dari isi laporan harian penerimaan kas pada hotel, di mana dalam laporan ini terdiri dari penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, laporan penukaran uang asing, dan juga rekapitulasi penyetoran uang asing. Nah, di setiap laporan ini terdapat beberapa sub-sub ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai sub penerimaan kas ya. Penerimaan kas itu di sana ada nomor voucher. Nah, nomor voucher merupakan bukti pendukung untuk penerimaan tunai ya, seperti kwitansi atau rekening tamu. Kemudian yang kedua adalah nomor kamar, merupakan nomor kamar yang melakukan pembayaran tunai. Kemudian yang ketiga itu adalah nama tamu, di mana merupakan nama tamu yang menghuni kamar tersebut. Kemudian yang keempat adalah jumlah, merupakan jumlah uang yang yang diterima oleh kasir atau jumlah tunai yang dibayarkan oleh tamu. Kemudian yang kelima adalah berisi keterangan. Nah, di keterangan ini merupakan keterangan yang dapat ditambahkan seperti misalkan ARD untuk advance reservation deposit dan juga CL untuk pembayaran city ledger-nya. Kemudian untuk pada kolom pengeluaran kas ya, pengeluaran kas itu yang terdiri yang pertama adalah nomor voucher. Sama juga nomor voucher adalah bukti pendukung untuk mengeluarkan tunai seperti formulir paid out ya. Kemudian yang kedua itu ada nomor kamar. Sama juga ya, nomor kamar itu adalah nomor kamar atau ya tamu yang tinggal di hotel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nama tamu. Nah, nama tamu itu merupakan nama tamu yang menerima paid out dari hotel. Kemudian yang keempat itu ada jumlah ini adalah jumlah uang kas yang dikeluarkan kasir yang diterima tamu hotel tersebut. Nah, kemudian pada sub laporan penukaran uang asing, di mana hotel memberikan pelayanan penukaran uang asing bagi tamu yang tinggal di hotel. Layanan ini merupakan layanan tambahan bagi tamu hotel. Nah, di dalam sub laporan penukaran uang asing ini terdiri beberapa tabel ya, yang berisikan nomor voucher, sama juga merupakan bukti pendukung untuk penukaran. Kemudian yang kedua adalah nomor kamar, merupakan nomor kamar yang dihuni oleh tamu hotel tersebut. Kemudian yang keempat itu ada jumlah uang asing yang merupakan jumlah uang asing yang ditukarkan dengan hotel. Kemudian yang kelima adalah jumlah rupiah. Jumlah rupiah ini merupakan nilai tukar dalam rupiah. Nah, misalkan jika pada kolom jumlah uang asing yang tercantum adalah US dollar sebanyak 100 US dollar, maka pada kolom ini dicantumkan jumlah 900.000. Artinya nilai tukar pada saat itu untuk US dollar adalah 9.000 dalam 1 US dollar. Kemudian pada kolom rekapitulasi penyetoran uang asingnya ini, nah pada bagian ini dicantumkan rekapitulasi penukaran uang asing yang harus disetorkan ya oleh kasir kantor depan pada akhir tugasnya. Nah, misalkan pada saat itu diterima 3 jenis uang asing. Nah, misalkan dicantumkan US dollar, yen Jepang, dan euro. Nah, pada kolom jenis uang asing itu misalkan dicantumkan US dollar, pada kolom jumlah uang asing dicantumkan 200 US dollar, dan pada kolom jumlah rupiah dicantumkan menjadi 1.800.000 rupiah. Nah, hal yang sama dilakukan oleh yen Jepang dan euro.
Baik, sekian pemaparan mengenai laporan penerimaan kas. Kemudian saya akan lanjut mengenai laporan harian piutang tamu ya. Di mana yang pertama yang saya sampaikan yaitu tentang transaksi City Ledger. Nah, transaksi City Ledger ini merupakan terminologi yang digunakan untuk menyatakan bahwa rekening ini tidak aktif di piutang rekening tamu. Nah, City Ledger ini merupakan rekening piutang hotel yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut. Nah, di antaranya kartu kredit, perusahaan-perusahaan yang ada kemitraan dengan hotel dan sebagainya. Baik, ada pula transaksi City Ledger ya, terjadi untuk transaksi-transaksi berikut ini. Apabila yang pertama, tamu hotel tidak menyelesaikan rekening kamarnya dengan tunai ketika check out, melainkan dibebankan ke perusahaannya dan atau dengan kartu kredit. Kemudian yang kedua, tamu restoran menyelesaikan rekening restoran ya, dengan kartu kredit dan atau dibebankan ke perusahaannya atau instansinya. Baik, dalam City Ledger ini ada dua perlakuan. Yang pertama adalah perlakuan rekening City Ledger untuk tamu hotel. Di mana yang pertama, perlakuan ini adalah pada saat check out, petugas kasir kantor depan hotel harus meneliti semua dokumen yang diperlukan. Misalkan, jika tamu hendak membebankan rekeningnya ke perusahaan, maka harus ada surat jaminan yang telah diotorisasi oleh pejabat hotel yang berwenang. Misalkan seperti manajer kredit, kantor depan, pemasaran, dan juga pejabat lainnya. Nah, bila semua dokumen telah sesuai dengan ketentuan hotel, maka petugas kasir kantor depan menyilahkan tamu untuk menandatangani rekening kamarnya. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya petugas kasir kantor depan dapat mengeluarkan rekening ini dari daftar rekening tamu untuk kemudian dipindahkan ke rekening piutang lain yaitu ke City Ledger. Kemudian perlakuan yang kedua yaitu untuk tamu yang tidak tinggal di hotel. Nah, pada perlakuan ini di mana ada transaksi City Ledger untuk tamu yang tidak tinggal di hotel. Nah, misalkan tamu itu hanya sekedar makan di restoran dengan tujuan untuk penjamuan membebankan rekening restoran ke kartu kreditnya. Nah, untuk transaksi ini ketika transaksi terjadi dibebankan sebagai penjualan restoran, langkah selanjutnya adalah membebankan transaksi ini ke rekening City Ledger untuk diproses lebih lanjut. Kemudian rekening City Ledger dengan demikian terdiri dari beberapa rekening tamu yang check out yang membebankan rekeningnya ke perusahaan dan transaksi outlet hotel yang diselesaikan tunai di kemudian hari. Baik, ada pula contoh dari pembuatan laporan City Ledger-nya ya. Dalam laporan itu terdapat yang pertama nomor rekening, kemudian nomor kamar, nama tamu, debit, kredit, dan saldonya. Ya, seperti di layar PPT ini ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang night auditing. Nah, apa itu night auditing? Night auditing itu adalah merupakan suatu proses pengujian kepatuhan transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh manajemen hotel itu sendiri. Di mana proses night auditing ini merupakan bagian dari auditing yang dilakukan malam hari setelah proses penjualan dalam satu hari berakhir. Nah, seperti yang ditanyakan ya sebelumnya, siklus penjualan hotel ini adalah harian karena memberikan layanan selama 24 jam. Penjualan hotel ditutup dan dilaporkan setiap hari. Jangka waktu satu hari ditentukan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 atau sampai dengan jam 11 malam ya. Dengan kata lain, penjualan hotel ditutup pada pukul 23.00 atau jam 11 malam dan laporan penjualan dalam satu hari mencakup penjualan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 atau jam 11 malam. Ada pula proses night auditing yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah membebankan harga kamar kepada setiap rekening tamu, di mana harga kamar ini dibebankan malam hari karena jasa kamar baru dinikmati pada
malam hari. Kemudian yang kedua, menentukan neraca percobaan atau trial balance-nya ya untuk piutang rekening tamu. Nah, dengan neraca percobaan ini akan dapat piutang hotel kepada tamu dalam sehari. Nah, artinya jumlah seluruh saldo rekening hotel pada hari tertentu merupakan piutang hotel kepada tamu yang tinggal pada hari itu. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan penelitian ya, meneliti jika semua laporan dalam satu hari itu telah dibuat dan dilengkapi dengan benar dengan dokumen pendukung yang diperlukan oleh semua unit ataupun seksi hotel yang menghasilkan penjualan. Kemudian yang keempat, kita meneliti jika semua dokumen pendukung yang disertakan dalam laporan harian di atas dicatat kronologis sesuai dengan hotel. Nah, jadi setiap dokumen pendukungnya itu harus nomor urut pada dokumen itu yang ada pada dokumen pendukung setiap outlet secara kronologis. Kemudian yang kelima yaitu membuat laporan penjualan. Nah, membuat laporan penjualan ini pada hari itu yang lazim disebut dengan D-card report. Nah, dengan D-card report, manajemen hotel mendapatkan suatu informasi jumlah penjualan harian penerimaan kas pada hari-hari tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga itu tentang uji kedapatan piutang rekening tamu ya. Di mana dengan proses net auditing akan didapatkan jumlah piutang rekening tamu pada hari ataupun tanggal tertentu. Nah, ada pula caranya yang di mana transaksi debit apabila minus dari transaksi kredit itu ya disebut dengan saldo hari ini. Kemudian jika saldo hari ini saldo hari ini ditambah dengan saldo kemarin, itulah disebut dengan jumlah piutang rekening tamu sampai hari ini. Nah, jumlah piutang rekening tamu sampai hari ini harus sama dengan jumlah saldo seluruh rekening hari ini atau trial balance-nya. Nah, bila formula tersebut diterapkan ya dan jumlah kedua pendekatan telah sama, berarti ketepatan piutang rekening tamu itu telah teruji dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, berikut ada contoh laporan tentang piutang rekening tamu ya. Ketetapannya itu terdiri dari ada nomornya, ada keterangan, baik keterangannya itu apakah dia menginap di sana, menyewa kamar, tentang restoran, room service dan lain sebagainya, itu dicatat pada debit ya. Debit itu ada paid out, apakah dia paid out, kemudian transfer, apakah dia transfer debit dan total debitnya berapa, ada jumlah dan juga tentang di sisi kreditnya itu bisa melakukan pembayaran secara tunai, itu dicatat di sisi kredit ya. Itu terdiri dari city ledger, transfer kredit, adjustment, nah kemudian ada total kredit, dan ada saldo hari ini, saldo kemarin, saldo sampai dengan hari ini, dan yang terakhir adalah trial balance-nya. Baik, yang terakhir saya menjelaskan masih dalam laporan piutang ya. Saya akan menjelaskan tentang transkrip rekening tamu. Nah, transkrip rekening tamu ini di mana D-card report melaporkan seluruh transaksi rekening tamu dalam sehari untuk debit dan kredit. Nah, untuk laporan harian yang lebih rinci mengenai transaksi seluruh rekening tamu dapat diterapkan laporan transkrip rekening tamu. Nah, fungsi dari transkrip ini adalah tidak jauh berbeda dengan D-card report. Hanya saja penyiapan yang dilakukan dengan manual. Nah, dengan transkrip rekening tamu, didapat pula saldo setiap rekening tamu dari saat check-in sampai dengan tanggal transkripnya. Ya, jadi dengan transkrip rekening tamu tersebut dapat diketahui pula jumlah piutang seluruh rekening tamu pada hari dan tanggal tertentu. Nah, dalam transkrip ini dilaporkan semua rekening tamu seperti rekening tamu yang aktif, yaitu untuk tamu yang masih tinggal di hotel, maupun rekening city ledger dan rekening tamu yang check out dengan membayar secara tunai. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya serahkan ke moderator. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau di forum diskusi pada e-learning. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.